never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Halo, perkenalkan nama saya Fajar Alkamna. Nah, di sini kita akan mewawancarai orang tentang hukum tata negara. Apa sih lembaga hukum menurut para ahli dari orang-orang sekitar kita? Yuk. Hai Kak, saya dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, di sini boleh nggak saya mau wawancarai kakak nih? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Famila. Perkenalkan nama saya Fanya. Oke. Nah, sebelumnya kakak dari kampus mana ya? Saya dari UKS Mas. Oh, Surabaya juga? Iya, Surabaya juga. Kalau boleh tahu fakultasnya? Kedokteran hewan. Kedokteran nih. Pertama, saya ingin bertanya, apa sih lembaga hukum menurut para ahli kalau menurut kakak nih? Setahu saya, lembaga itu kan suatu organisasi ya Mas, yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Dan bisa juga untuk lembaga itu menurut saya Mas, semacam organisasi yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan hukum. Terus untuk menjaga ketertiban, keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam masyarakat. Oh, begitu ya. Iya. Sekian, ini jawaban dari orang umum nih dari kampus UKS. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Fajar tentang materi lembaga negara menurut Hans Kelsen. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan dulu, saya Robertus Reginaldi Teneman dengan NIM akhir 199. Jadi, menurut Hans Kelsen, lembaga negara itu kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai The Concept of the State Organ dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State. Di sini Hans Kelsen menjelaskan siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditemukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma atau normaration dan atau bersifat menjalankan norma atau norma applying. Lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam pengertian ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya di bawahnya yang berlaku di suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu B. Perubahan yang terjadi pada lembaga negara. Undang-undang dibuat harus sesuai dengan keperluan dan harus sesuai perkembangan zaman. Artinya aturan yang dibuat oleh para DPR kita sebelum disahkan menjadi undang-undang sebelumnya harus disosialisasikan dahulu dengan masyarakat. Apakah tidak melanggar norma adat atau melanggar hak asasi manusia? Salah satu bukti bahwa undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zamannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Kirimin. Oke. Bobby Valentino.